Oke, selamat pagi nasabah Indonesia tercinta semuanya ya. Kembali saya mau menyampaikan untuk tinjauan analisa fundamental maupun technical mingguan ya, minggu kemarin dan minggu ini. Nah, kalau kita lihat dari faktor fundamental minggu kemarin tidak terlalu banyak data, hanya konsen pada testimoni, komentar dari Ketua The Fed Jerome Powell sendiri, kemudian data inflasi, indeks harga konsumen dan produsen, dan ada juga klaim pengangguran mingguan dan retail sales tentunya. Nah, untuk di awal minggu kemarin dari testimoni Jerome Powell sendiri, ini masih mencatat bahwa para pembuat kebijakan ini masih mempermasalahkan mengenai pendekatan dalam mengurangi neraca The Fed ya, dan inflasi masih berjalan sangat jauh di atas target dalam mengurangi neraca The Fed ya. Nah, ini perlu waktu yang panjang lagi dalam pendekatan kebijakan yang restriktif. Nah, untuk indeks harga konsumen sendiri, nah ini memang meraih level tertinggi selama 40 tahun ya, di angka 7% untuk tahunannya, sehingga ini memicu kembali investor untuk berpegang pada emas tentunya di tengah pelemahan dolar, karena memang dari komentar The Fed sendiri ini tidak memberikan ketegasan kembali terhadap progres kenaikan suku bunga di bulan Maret, sehingga dolar kembali terkoreksi ke level terendah selama 2 bulan. Nah, ini yang juga memberikan sentimen dukungan terhadap penguatan emas sendiri. Nah, untuk indeks harga produsen sendiri ini sedikit melambat. Nah, cuma tidak terlalu berpengaruh juga bagi pasar. Kemudian tingkat pengangguran juga meraih level tertinggi selama 8 bulan di minggu pertama awal tahun ini. Nah, kemudian fokus akan tertuju pada retail sales. Nah, untuk retail sales sendiri di akhir minggu ini tentunya di akhir minggu kemarin ini kalau sentimennya akan memberikan sentimen positif terhadap dolar, tentunya ini akan menahan penguatan emas sendiri secara technical juga, karena kalau kita lihat technicalnya nanti terlihat pergerakan emas cukup agak tertahan ya untuk range-nya. Nah, nanti kita lihat di technicalnya. Sementara untuk minggu depan ini untuk hari Senin ini market Amerika tutup lebih cepat ya untuk indeks jam 1 malam, dan untuk gold sendiri ini tutup jam 2.30 karena memang untuk Amerika sendiri libur ya hari Senin ini Martin Luther King ya untuk liburan di Amerika sendiri. Kemudian market dibuka Selasa pagi jam 6 pagi. Nah, untuk data sendiri juga tidak ada banyak data untuk minggu ini, hanya data indeks manufaktur, kemudian juga biasa klaim pengangguran mingguan. Jadi kemungkinan market akan cenderung lebih bergerak ke arah technical tentunya. Oke, nanti kita lihat dari sisi technicalnya. Oke, nasabah Indonesia tercinta semuanya. Nah, ini saya menyampaikan untuk analisa technical ya minggu kemarin dan minggu ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan gold nggak terlalu signifikan ya untuk minggu kemarin, dan apakah itu akan ada kelanjutan minggu ini, karena untuk minggu ini juga dari faktor fundamental tidak ada data utama yang berpengaruh, jadi lebih cenderung mengarah pada sisi technical tentunya. Nah, kalau kita lihat pergerakan untuk technicalnya mengacu dari faktor fundamental data payroll untuk awal bulan kemarin, di mana tidak sesuai ekspektasi ternyata, dan meskipun dari ADP-nya yang dirilis hari Rabu ini ada penguatan signifikan, ternyata tidak membantu non-farm payroll sendiri. Nah, sehingga ini dolar juga tertahan penguatannya. Nah, untuk gold sendiri stabil di atas moving average 100 harian. Kita lihat yang saat ini untuk moving average 100 hariannya berada di level 1800.20. Nah, untuk resistance terdekat ini masih ada di kisaran Fibonacci 38.2% yang ada di 1836.40. Nah, jika memang ini akan tertembus, tentunya ini akan mencoba mengarah ke level up untuk Bollinger Band-nya di kisaran 1860 ya untuk minggu ini.
Ya, ini untuk kajian teknikalnya. Nah, sementara kalau memang untuk sentimennya minggu ini akan ada penguatan, terutama buat dolar dan mungkin obligasi kembali naik, ini bisa memicu penurunan untuk gold. Nah, cuma ini support yang cukup kuat masih ada di moving average 100 harian yang saat ini berada di 1800.20. Jika ini ditembus, support yang cukup kuat yang menahan penurunan emas ini masih di Fibonacci 50% ya, yang ada di 1763, dan jika ini tertembus, support yang cukup kuat ini ada di level lower Bollinger ya, yang ada di 1730-an. Tapi saya rasa sih untuk dengan tidak adanya faktor fundamental yang kuat, kemungkinan minggu ini pergerakannya akan tertahan di support Fibonacci 50% yang ada di 1763. Nah, cuma kalau kita lihat ini secara teknikal masih stabil di atas moving average 100 harian. Jadi pergerakan akan mencoba menembus Fibonacci 38.2% yang ada di 183640 dan target resistance kedua ada di 1760-an untuk level up Bollinger-nya. Nah, itu untuk tinjauan technical gold sendiri, karena saat ini kalau kita perhatikan dari indikator stokastik juga masih mengarah ke atas, mulai mencoba ke level tembus di level 80-an. Nah, ini masih mencoba memberikan sedikit tren penguatan. Nah, sehingga ini untuk technical kita lihat akan ada peningkatan buat gold minggu ini. Nah, saya rasa mungkin itu aja informasi technical, tinjauan technical untuk gold minggu kemarin dan minggu ini. Jangan lupa tetap perhatikan manajemen risiko, strategi trading, dan kekuatan dana Anda. Oke, thank you semuanya. Happy cuan.